Chapter 1126, You Fin Me. Apakah kamu yakin? Tuan Tian Modian, di sana. 3 bulan kemudian, di sebuah aula yang megah, seorang pria dengan rambut panjang mengalir dan wajah tenang berdiri langsung di tengah aula, penuh semangat dan keagungan. Tetapi itu adalah Liu Mubai, Raja Pendekar Pedang. Di bawahnya, dia berlutut dengan hormat dengan sesosok tubuh, tua dan tua, seorang botak, melihat lebih dekat, sebenarnya itu adalah iblis tua pemakan bangkai yang akan dibunuh oleh Luo Xifan. Tetapi dikirim oleh kuil. Tuan Qi Jianjian, iblis tua telah berada di kuil iblis selama beberapa dekade. Keberadaan iblis adalah rahasia, sulit menemukan keberadaannya. Tetapi setelah pengalaman bertahun-tahun ia telah membuat rencana kasar untuk tempat ia sering muncul. Akhirnya, setelah melihat beberapa petunjuk, saya pergi ke sana untuk mendapatkan keberuntungan. Saya tidak berharap untuk benar-benar bertemu Raja Burung Pipit, salah satu dari 5 pangeran utama aula utama. Anda tahu, pada tahun-tahun ini, Raja Burung Pipit dan Raja Binatang telah muncul paling sering di Raja Dharma di sebelah Master Hall. Karena King of Bird ada di sana, tidak ada yang salah dengan itu, dan Master Hall harus ada di sana, kota Juejian. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Raja Pedang Surgawi tampak tertegun, melambaikan tangannya, dan membiarkannya turun. Penatua Burung Nasar membungkuk, dan uang itu mundur. Siapa aku? Ternyata Raja Pendekar Pedang itu ingin melihat kursi ini, ya. Namun, pada saat ini, tawa ringan tiba-tiba terdengar. Dalam hal ini, kamu sudah tahu situasi umum dari aula ini. Tidak apa-apa bagi seseorang untuk mengirimi saya surat. Mengapa repot-repot mengikuti saya selama beberapa dekade dan memeriksa keberadaan saya? Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi bergetar. Raja Pedang dan Elang Botak tidak bisa membantu tetapi berteriak bersama, berbalik dan melihat ke belakang. Tetapi ketika saya melihatnya, seorang pemuda dengan penutup mata putih sedang duduk santai. Di atas tahta Raja Pedangnya, ada lengkungan aneh di sudut mulutnya. Di sebelahnya, berdiri seorang lelaki muda dan seorang gadis muda, mata berbinar-binar dan menatap mereka dengan dingin. 2 token dengan tekstur yang sama di pinggang, tetapi dengan bentuk yang berbeda, memancarkan cahaya aneh di bawah cahaya lilin yang menyilaukan. Ketika iblis Elang Botak melihat itu, dia tidak bisa menahan matanya. Dia hampir takut keluar dari urinnya dan berteriak, binatang raja dan raja burung, tidakkah Anda mengatakan Anda adalah penguasa istana, tuan istana iblis, Night Demon Lord? Alisnya bergetar hebat, dan Raja Pendekar memandang pria yang duduk di tengah dengan ekspresi terkejut, dan wajahnya tenggelam. Dengan sedikit menyeringai, Zuofan mengangguk dengan lembut, dan tertawa terbahak-bahak. Anda telah memeriksa saya selama beberapa dekade, jika kursi tidak muncul lagi. Bukankah akan menghabiskan banyak kerja keras? Jadi kursi ini datang untuk melihat Anda dengan sengaja, kamu harus tenang, hehehe. Go! Mau tak mau menelan ludah dengan keras, kaki si tetua pemakan bangkai lembut, dan keringat dingin mengalir naik turun di seluruh tubuh, lalu memandang Raja Pedang dengan bantuan. Menunggu pengaturannya. Bos, Anda membiarkan saya melakukan ini, dan di sini adalah situs Anda dapat membantu saya mendukungnya. Tetapi pada saat ini, di mana Raja Pedang Surgawi dapat mengendalikannya? Dia hanya menatap Zuofan dalam diam, dan matanya tiba-tiba bersinar, dan tiba-tiba Guqin berusia 1000 tahun muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya terus melambai, tetapi mendengarkan suara menusuk piano. 7 pedang Qi yang tak terlihat begitu curam sehingga ia terbang keluar dari piano dan terbang langsung ke Zuofan. Suen malam Raja Iblis kuat dan telah mencapai puncaknya. Raja ini tidak berbakat, aku ingin mencoba keahlianmu, aku ingin tahu apakah kamu bisa menahannya? Pedang 7 nada yang tak terlihat, begitu mata menyala, burung nasar iblis tua itu berteriak. Berani, dengan teriakan, kelopak mata Qiaoer menjentik dan mengambil langkah ke depan. Dia akan menembak, tetapi Zuofan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Bas! Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya, dan Zuofan masih duduk diam di atas tahta, tak bergerak. Tapi ketika gelombang tak terlihat memancar dari tubuhnya, topeng gas kabur tiba-tiba muncul di depannya, membungkusnya dengan erat. Puf puf puf. 7 master pedang master pergi keluar, dan tembakan gas pedang yang tak terlihat memukulnya. Tetapi mereka tiba-tiba membuat serangkaian suara membosankan, dan kemudian menghilang. Dan tidak ada jejak gelombang kejut keluar. Dampaknya bahkan tidak sebagus kepalan tangan kecil merah muda yang memukul gadis berusia 3 tahun di tubuhnya sangat kuat. Mata para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Raja Pendekar Pedang tidak bisa tidak gemetaran di bawah jantungnya, dan punggung-punggungnya juga meledak menjadi dingin yang tak berujung. Kekuatan Raja Iblis malam ini begitu mesum dan tak terduga. Pedang 7 nada yang tak terlihat dari tingkat pedang raja ini sama sekali tidak berpengaruh padanya, dan itu sepenuhnya diselesaikan olehnya dalam sekejap, bahkan kentut sekalipun. Bagaimana ini mungkin? Ketika iblis tua burung herring melihatnya,
dia tertegun, dan mulutnya cukup lebar untuk meletakkan 4 atau 5 telur bebek. Pada saat yang sama, penyesalan dalam hatinya, bagaimana ia bisa membayangkan bahwa Tuan Istana yang legendaris benar-benar memiliki kekuatan nyata, bahkan jika dibandingkan dengan Tuan Raja Pedang. Itu lebih dari sepotong lebih tinggi. Dalam hal ini, dia tahu dia adalah mata-mata Qin Shi Jianwang, dan ingin bunuh diri. Qin Shi Jianwang ini tidak bisa melindunginya. Untuk sesaat, dia berteriak tergesa-gesa. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan mengandalkan pohon besar Qin Shi Jianwang, dia bisa berjalan menyamping di Wuzhu di masa depan. Apa tuan dari Heavenly Demon Palace, 5 Raja Hukum, mungkin semua meledak, bagaimana bisa begitu kuat, dapatkah itu dibandingkan dengan Raja Pedang Zhongzhu? Jika ini masalahnya, mereka telah lama pergi ke bawah tanah, dan masih menggunakannya secara diam-diam setiap hari. Tetapi kenyataannya adalah, saudaramu, mereka sangat kuat. Raja Pedang macam apa yang tidak bisa menggerakkan jari orang sama sekali? Memikirkan hal ini, burung nasar iblis tua buru-buru membungkuk kepada Zuo Fan dan berteriak, Tuan Kuil memaafkan, ini bukan tentang hal-hal lama, yang lama juga dipaksakan. Semua raja-raja pendekar pedang memaksaku untuk melakukannya, kau tua ah. Tuan Pedang Raja, kamu telah mencobanya sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu puas? Jika kamu puas, dapatkah kamu memberitahu Raja Pedang mengapa begitu sulit untuk mendeteksi keberadaannya? Sejauh yang aku tahu, di antara 10 Raja Pedang Anda harus menjadi lanskap optimis, sentimental, tidak seperti orang yang bekerja keras untuk membangun karir. Orang-orang di pelipis saya bertindak di daerah Anda, tetapi itu sangat mudah. Saya tidak pernah berpikir memperlakukan Raja Kinser sebagai musuh. Tanda seru. Mengabaikan tangisan sama sekali, Zuo Fan hanya menatap Liu Mubai di sisi yang berlawanan, dan tertawa ringan. Dia menatapnya dalam-dalam, dan Raja Pendekar Pedang itu berkata sedikit. Tetapi tiba-tiba dia tertawa, sangat gembira dan gembira, tetapi segera melihat lagi, dan dengan sungguh-sungguh berkata. Tuan Istana, Hai Han, menjawab kuil di raja ini. Di hadapan Lord-Lord, aku bertanya-tanya apakah Lord akan menjawab pertanyaan ini lagi. Sekarang setelah Heavenly Hall ada di 5 negara bagian, apakah ada rencana untuk memenangkan Kekaisaran Bintang Pedang? Ya, Zuo Fan berbicara tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena itu menghalangi jalanku, itu harus diberantas. Zuo Fan menjawab dengan sangat serius dengan tatapan serius yang sama. Itu benar, Zuo Fan ingin menendang kembali formasi besar, formasi yang menghubungkan 5 negara. Kerajaan Bintang Pedang ditempatkan di Zhongzhou, seperti paku, tanpa menariknya keluar, formasi ini akan sulit terbentuk. Jangan pergi untuk berdiskusi dengan mereka, kamu selalu memberi jalan ke suatu tempat, aku menyelesaikan pertempuran, kita akan pergi. Mengapa? Apakah itu situs atau sumber daya? Itu didasarkan pada kekuatan. Tanpa kekuatan, mengapa orang harus berdiskusi dengan Anda? Dan karena mereka memiliki kekuatan, mengapa mereka harus berkonsultasi dengan mereka? Jadi pada akhirnya, Zuo Fan harus memenangkan Bintang Pedang untuk tujuannya. Hanya saja, ini bukan waktu yang tepat, dia sedang menunggu waktu untuk datang. Menatapnya dengan erat untuk waktu yang lama, melihat apa yang dia katakan memang benar, Raja Pendekar akhirnya menyeringai, matanya bersinar dengan harapan, jika demikian. Raja ini bisa jujur dengan tuannya baiklah. Ayo, bekerja sama. Alice mengernyit, dan baik Kuir maupun Xiaosan mendengar ini, dan keduanya memandangnya dengan aneh. Iblis elang botak yang menangis juga berhenti menangis tiba-tiba. Dan memandangnya dengan terkejut, penuh dengan warna yang tidak bisa dijelaskan. Saya bilang bos, obat apa yang Anda jual di labu ini? Anda meminta saya untuk mencari tahu keberadaannya, bukan untuk menghadapinya, tetapi untuk bergabung dengannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Zuo Fan tampak tenang dan sepertinya telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi dia bertanya, beri aku alasan, mengapa kuil ini mempercayai Anda? Karena kita memiliki tujuan yang sama. Hancurkan Bintang Pedang. Pandangan tajam di matanya, Raja Qin Sejian menghela nafas dan bergumam, itu bukan rahasia, pada kenyataannya. Itu adalah keluarga Liu kami di Zhongzhou yang bertugas membelah pedang sebelum Bintang Pedang menyatukan Zhongzhou. Pada saat itu, Jian Zun yang tak terkalahkan menantang di mana-mana. Akhirnya kami menemukan kepala kami. Sejujurnya, ia benar-benar jenius, dan ia tak terkalahkan di dunia bahkan sebelum ia memahami pedang-pedang peretasan, tetapi ia hanya mengambil pedang itu dari keluarga kami. Di Zhongzhou, mereka yang tidak patuh dibantai, dan keluarga kami kesepian. Namun, kepercayaan untuk mendapatkan kembali pedang peretasan dan menghancurkan Bintang Pedang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika saya datang ke sini, dengan leluhur saya meninggalkan pemahaman tentang pedang peretasan, saya sedikit sukses dan akhirnya masuk ke Zhongzhou. Di antara raja-raja pedang, dia memasuki pusat kekuasaan-kekuasaan. Mungkin sudah lama sekali, atau orang-orang Jianzun yang tidak terkalahkan akan kehilangan terlalu banyak, dan dia tidak dapat mengingatnya.
Lagi pula, dia tidak ragu tentang kedatangan saya. Saya telah duduk di pedang Zhongzhu. Tujuan Wang adalah menemukan kesempatan untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Jadi, kamu menemukan kami? Ya, hanya beberapa dekade yang lalu, saya telah memperhatikan keberadaan Istana Iblis Surgawi. Saya menemukannya lebih awal dari siapapun. Saya pikir itu mungkin sebuah peluang. Tapi saya tidak tahu seberapa jauh itu bisa berjalan, seberapa besar itu bisa berkembang, dan masa depan. Apakah mungkin untuk mengancam keselamatan kekaisaran? Jadi saya menempatkan beberapa mata-mata dan diam-diam mengamati. Melihat dari dekat Zuofan, Raja Pendekar Pedang itu menunjukkan ekspresi bersemangat. Untungnya, penantian saya tidak sia-sia. Tuan Istana benar-benar orang yang berbakat. Hanya dalam 100 tahun, ia telah membentuk 10 raja yang dapat bertarung melawan bintang pedang. Kekuatan orang dewasa bahkan lebih tak terkalahkan. Maka sekarang saya bisa yakin bahwa Anda dan saya akan bergabung dan bertemu di dalam dan di luar, dan bintang pedang akan jatuh. Petik 2. Chapter 1127, Otsu. Wajahnya bergerak sedikit, dan Kuir dan Gusantong saling melirik, menatap Zuofan bersama, menunggu keputusannya. Iblis tua botak elang juga sedikit bodoh, mengapa? Bekerja sama dengan orang tua untuk mengikuti Master Aula ini, apakah itu untuk bekerja sama dengan Master Aula? Tapi dia awalnya seorang pria dari Heavenly Demon Palace, apalagi yang dia kerjakan? Saya selalu berpikir saya adalah setan elang botak yang sedang mengayuh dua perahu pada saat ini, saya tiba-tiba menemukan bahwa kedua kapal itu akan bergabung. Jadi mengapa Anda melakukan banyak hal sebelumnya? Apakah itu cocok dengan dua kakak laki-laki? Masih duduk dengan tenang di atas tahta, Zuofan merenung, dan untuk waktu yang lama, dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, atas perkenan Raja Qin Sejian. Kuil ini ada di dalam hati. Sayangnya, ketika saatnya tiba, Tuan Jian Wang sangat bersemangat, saya khawatir kerjasama kita akan kaku, dan mungkin tidak lebih baik daripada lajang. Kenapa, Tuan? Tuan, apakah Anda punya masalah? Ada lebih banyak kekhawatiran. Kekuatan bintang pedang masih ada di sana. Setelah pertempuran dimulai, sulit untuk tenang. Bahkan jika menang, kuil kita akan berubah dari gelap menjadi cerah, yang pasti akan menarik perhatian 4 negara dan merupakan krisis tersembunyi. Yang paling penting adalah peluang menang masih kecil. Bagaimana Anda mengatakan ini? Qin Sejian buru-buru mengguncang tubuhnya. Dengan terkekeh, Zuofan diam-diam berkata, pedang terkalahkan? Dia, kelopak matanya tidak bisa berhenti bergetar. Tetapi Raja Pedang itu tiba-tiba mencibir. Tuan Istana khawatir. Lelaki tua ini belum muncul dalam 100 tahun, itu tidak mati, ia harus terluka serius, lemah, dan tidak lagi bisa bertarung. Apakah kamu melihatnya? Tiba-tiba stagnasi. Qin Sejian Wang tiba-tiba diminta oleh Zuofan, tetapi ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Situasi orang tua ini hanya diketahui oleh Baili Jingwei dan Kaisar, orang luar. Tidak ada yang tahu. Dengan sedikit senyum, Zuofan mengangguk lemah. Itu benar. Bagaimana bisa faktor ketidakpastian berbahaya seperti ini ditampilkan di sini, dan bisakah itu terganggu secara sewenang-wenang? Qin Sejian, Anda dikabarkan tenang dan tenang. Informasi penting, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau disengaja. Hati Anda telah dipenuhi dengan kebencian dan menjadi tidak sabar, kita tidak boleh bekerja sama dan ucapkan selamat tinggal. Dengan itu, Zuofan bangkit perlahan dan berjalan keluar, diikuti oleh Kuir dan Gusantong. Melihat Raja Pedang, dia buru-buru berkata, tunggu, tuannya lambat, semuanya bisa dikatakan. Raja ini sudah menunggu begitu lama, tidak peduli untuk menunggu beberapa tahun lagi. Tuan Sword King, meskipun kamu mengatakan begitu di mulutmu, kamu tidak bisa menahan diri. Sejujurnya, aku tidak ingin terseret oleh rekan satu tim babi. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan hatiku sendiri. Orang yang dibutakan oleh kebencian tidak bisa menjadi masalah besar. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama? Kelopak mata sedikit bergerak, dan Raja Pedang bergegas. Tubuh yang pergi berhenti perlahan, Zuofan berpikir sedikit, dan tertawa keras, Tuan Pedang Raja adalah orang bijak. Harus diketahui bahwa kerja sama kadang-kadang tidak perlu berkomunikasi satu sama lain, selama hati tajam. Jangan lupa, kita berdua meskipun tujuannya berbeda, tujuannya sama. Jika Anda ingin memahami ini, Anda tahu cara bekerja sama, hehehe. Alisnya sedikit mengernyit, dan Raja Pendekar menundukkan kepalanya dan merenung. Dan, lagumu bagus, kamu punya waktu untuk membuat lagu lain. Akhirnya, Zuofan melambaikan tangannya dan terkekeh, lalu dia berjalan pergi, dan Kuir dan Gusantong menghilang dalam sekejap. Tanpa sadar, wajahnya sedikit berubah. Raja Qin Sejian sangat melihat ke arah hilangnya 3 orang Zuofan, dan tidak bisa menahan nafas dengan kekaguman. Malam ini Raja Iblis benar-benar orang yang aneh. Dan Baili Jingwei adalah lawan yang lain. Tuan Pedang Raja, kamu akan. Pada saat ini, Iblis Elang Botak kembali mendekati Raja Pedang, dan ada suara lemah. Tetapi sebelum dia selesai berbicara,
dengan sentuhan, seluruh tubuh telah berubah menjadi kabut darah dan menghilang sepenuhnya. Raja Qin Sejian perlahan menarik telapak tangannya, matanya acuh tak acuh. Kamu tahu terlalu banyak, ayah. Burung nasar iblis tua berani memberontak, biarkan saja dia pergi. Sang ayah dan putranya berjalan perlahan di jalan yang ramai. Ti Kuno sering memandang ke rumah Raja Kinser di kejauhan, dan beberapa mengeluh. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuo Fan kehilangan senyumnya dan berkata, itu bukan pengkhianat. Dia awalnya seorang mata-mata tetapi dia disembunyikan di kuil kami selama beberapa dekade. Dia adalah seorang pria dari Liu Mubai, dan Liu Mubai tidak jahat kepada kita. Dia memiliki wajah yang tidak bersalah karena merobek wajahnya karena hal sekecil itu, menyebabkan pihak lain menjadi tidak bahagia. Apalagi, orang tua Liu Mubai akan mengambilnya. Anjing-anjing orang lain, biarkan yang lain menanganinya sendiri, kita tidak harus melewatinya. Bagaimana? Dia tahu terlalu banyak. Jika kamu adalah Liu Mubai, apakah kamu akan membiarkan dirimu tahu tentang pertemuan pribadi Lord of Heavenly Demon Palace? Hahaha. Jadi Liu Mubai ditakdirkan untuk menghancurkan itu ketika dia jujur pada kita. Orang tua, kata Zuo Fan dengan senyum di mulutnya. Putra ketiga mendengarkan dan mengangguk dengan jelas. Pada saat ini, Kuir berbalik lagi dan bertanya, ayah, apakah lagu yang baru saja Anda katakan, lagu yang dinyanyikan Wuzu baru-baru ini? Itu artinya kita akan menghancurkan bintang pedang. Itu dari Liu Mubai. Tanda tanya. 8, 9, dan 10. Mengangguk sedikit, Zuo Fan berkata pelan. Setelah mendengarkan akunnya, aku mengerti keterikatannya pada penghancuran bintang pedang. Dan mengingat balada baru-baru ini, aku menyadari bahwa ini adalah trik lain untuk membunuh dengan pisau. Dia mengetahui bahwa kita memiliki kekuatan untuk bertarung melawan bintang pedang, kami dengan sengaja menyebarkan lagu-lagu untuk menimbulkan kebencian di kedua sisi. Dengan cara ini, bahkan jika kita tidak bermaksud bahwa untuk bintang pedang, kita harus mengeluarkan panah. Dia hanya bekerja sama dengan kita dan menghancurkan pedang bersama-sama kekaisaran bintang. Kadang-kadang rumor benar-benar kutukan. Terutama rumor semacam ini sulit ditanggung oleh kaisar. Kami berdua dalam ayunan penuh dan mengendarai harimau itu sulit. Meskipun aku tidak keberatan dengannya, aku benci digunakan oleh orang lain. Jadi pada akhirnya aku mengatakan bahwa hal pertama adalah melihat reaksinya dan menentukan apakah dia melakukannya. Hal kedua adalah untuk memperingatkannya, saya tahu ini, biarkan dia berhati-hati dan jangan pandai. Semuanya dipimpin oleh saya, jangan menipu saya lagi. Mengangguk dengan jelas, Xiao Sanzi dan Qiao Er sama-sama tahu. Halo, pernahkah kamu mendengar bahwa Raja Pedang Naga akan membunuh pemimpin Shizu Luomeng? Apakah kamu pikir ada kesempatan? Apa, Raja Pedang akan membunuh pemimpin Luomeng? Ini terlalu banyak. Lagi pula, semua orang adalah orang dengan identitas. Ada apa? Aku mendengar bahwa Raja Pedang Naga begitu bertekad sehingga tidak ada perselisihan antara kedua negara. Itu murni untuk menyelesaikan janji selama hampir 1000 tahun. Seseorang telah memulihkan fotonya yang hilang dan memintanya untuk melakukannya. Saya melakukannya karena itu adalah kebencian kerajaan 100 tahun yang lalu. Ini masalah fakta, bahkan jika 4 negara pemilik lainnya tahu tentang itu, mereka tidak bisa terlibat. Ini bukan perang 2 negara. Tapi pihak lain adalah Shizu Dingliangzu, ini akan dibunuh. Jadi apa? Bahkan balok atas juga sungai dan danau, dan dendam di sungai dan danau tidak bisa dihindari. Itu saja, Raja Pedang menembak, dan penguasa Liga Luo akan mati bahkan jika ada ribuan pasukan. Untuk Tuan Raja Pedang, apakah itu sama dengan permainan? Anda telah berjuang untuk ribuan pasukan dan menyerang kota. Tidak juga. Tiba-tiba, sebuah diskusi menyeluruh sampai ke telinga sensitif Zuo Fan. Tanpa sadar, Zuo Fan sedikit menggerakkan telinganya, mengerutkan kening dengan erat, dan Qin Sheng pergi untuk membunuh Yun Hai. Ayah, haruskah aku menghentikannya? Mengetahui apa yang dia maksud, tiga bungsu berkata pelan. Perlahan melambaikan tangannya, Zuo Fan berpikir sedikit, bergumam, ada hal-hal aneh, dan Qin Sheng pergi untuk membunuh Tuan Luomeng. Mengapa ada badai di kota? Semua orang tahu itu. Ayah, apa maksudmu? Jika ada yang salah, dan Qin Sheng selalu menjadi orang yang rendah hati, dan jika orang yang ditugaskan benar-benar ingin membalas dendamnya, dia tidak akan membocorkan informasi seperti itu dan membuat pihak lain waspada. Untuk merayakannya, kamu harus menunggu untuk menjatuhkan kepala. Selain itu, apakah dia begitu yakin bahwa Dan Qin Sheng akan berhasil? Ada jerawat di alis. Zuo Fan memikirkannya untuk waktu yang lama, dan kemudian memutuskan, aneh, Xiao San, Anda pergi dan menyelidiki reaksi Wuzu terhadap masalah ini. Saya akan menghentikan Dan Lao secara pribadi. Saya khawatir ini tipuan lagi. Saling memandang, keduanya membungkuk dan membungkuk, ya, ayah. Di sisi lain, Gunung Sifeng Heifeng, pangkalan Luomeng, markas besar Luojia, pada saat ini. Mereka masih tidak mengetahui bencana itu,
dan mereka masih merayakan, mempersiapkan umur panjang pemimpin Luo Yunhai, 150 tahun. Selama periode waktu, ada arus tamu yang tak ada habisnya, dan mereka semua mengajukan ziarah, tetapi tuannya seperti awan. Dan semua karakter di Shizu yang memiliki kepala dan wajah semuanya ada di sini. Kepala 9 leluhur juga tak terbendung, memberikan wajahnya. Oh, Tuan Luomeng, selamat, berkah seperti Laut Cina Timur, Soubi Nanshan. Sekte Master Li dipersilakan, silakan masuk. Tuan Luomeng benar-benar menyapa satu sama lain secara langsung. Itu benar-benar bejat, Tuan Zhang memiliki reputasi yang baik. Seharusnya begitu. Jika kamu bisa datang ke pesta ulang tahun berikutnya, itu akan membuatmu bersinar dengan cerah, hahaha. Ketika kami diantar masuk, Luo Yunhai dan Yue'er berdiri di pintu bagian dalam dan memberikan tinju mereka kepada para tamu, tersenyum, tetapi mereka sudah kaku. Dari waktu ke waktu, Luo Yunhai memandang Yue'er, mengambil keuntungan dari tidak ada yang selalu mengungkapkan sedikit kepahitan. Yue'er, apa ulang tahun ke-150? Aku bilang tidak, kamu harus merayakan, kamu tidak menderita sekarang. Siapa yang bisa disalahkan, bukan kamu? Menggerakkan matanya tanpa daya, Yue'er memelototinya tanpa sadar. Siapa yang membuat Anda harus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan lebih dari 100 tahun yang lalu? Karena Anda ingin bertarung, Anda harus memiliki kontak, dan hidup adalah cara terbaik untuk menghubungi Anda. Zuge Butler, tidakkah Anda mengatakannya, 1 dari 5 tahun dan 1 dalam 10 tahun? Orang-orang yang memiliki wajah dan wajah di Shizu dapat diundang, dan mereka akan meningkat setiap tahun, dan juga menyebarkan angin kebajikan dan keadilan di Luomeng. Pesta ulang tahun agak merepotkan, tapi itu bekerja dengan baik. Dalam beberapa dekade terakhir, selain pengembangan kekuatan Luomeng kami yang berkelanjutan, suara Fujun di Shizu juga meningkat dari hari ke hari, yang jauh lebih baik daripada Suanglong Yuan. Jauh lebih daripada yang saya yakini di biara Sangyong, rencana Zuge Butler benar. Dengan tidak ada sudut mulutnya, Luo Yunhai mengangguk tak berdaya. Ya, mereka memang memiliki efek yang besar, dan teman-teman Luomeng semakin meningkat. Tetapi hanya saja Anda harus berurusan dengan masalah ini setiap kali dengan suami Anda. Di mana suaminya berkata, tidak seharusnya. Pipi tidak terasa merah, dan Yue'er tersenyum manis. Namun segera, Luo Yunhai melihat sekeliling dan bertanya-tanya, kenapa, Sifan, kemana dia pergi? Chapter 1128, Dissatisfied. Berbicara tentang ini, Yue'er tidak bisa tidak melihat ke sekeliling, dan ada kebingungan di matanya. Ya, kemana gadis itu pergi? Dan 2 pengikut lainnya sudah pergi, kakak dan adik Yue'er, yang menurutmu adalah pengikut. Namun, pada saat ini, ejekan terdengar segera. Dan kemudian seorang pria paruh baya dengan sosok kekar datang kepada mereka dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kelinci kecilku telah lama menyukai Lingai untuk waktu yang lama, saya melihat sosok Lingai dan tidak bisa pergi. Tidak bisakah saya menjadi pengikut? Atau, biarkan mereka berdua bersama selamanya. Ketidaksadaran bergerak-gerak, Yue'er sedikit melengkungkan bibirnya, tetapi bersenandung sedikit. Untuk berpikir indah, bagaimana putra Anda layak mendapatkan gadis saya? Luo Yunhai juga tertawa dan melambaikan tangannya, saudara Xingyun, Sifan dan Jianshan masih kecil. Mari kita tidak menyebutkan ini. Mari kita bicara dalam 2 tahun. Ini masih kecil, bukankah kecil? Alis mengibaskan, Long Xingyun tersenyum, wajahnya dengan tegas berkata, saudara Yunhai. Hubungan antara kami berdua dimulai dari Tianyu, Luomeng ini adalah kami terbentuk bersama. Sekarang kedua anak itu adalah buah plum hijau dan kuda. Dan kedua anak itu tidak punya dugaan, dan mereka sangat menarik perhatian. Lebih baik bagi kita untuk mencium dan mencium. Bukankah itu hal yang indah? Hahaha, di mana mata kanannya, gadis saya bisa melihat putra Anda? Mendengar ini, Yue'er menatapnya dalam-dalam, tapi dia terdiam beberapa saat, dan wajahnya agak suram. Luo Yunhai juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, minuman dingin tiba-tiba terdengar, awan naga perjalanan, selama bertahun-tahun, kamu masih sangat tak tahu malu. Putramu tidak belajar keterampilan, tidak ada yang ada di mata, tidak ada di liga yang tahu, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Banyak uang di keluarga Sang Luo? Siapa yang membuka mataku dan berbicara omong kosong, menghina putraku? Alis itu bergerak, dan Long Xingyun berbalik dan berteriak dengan marah. Tetapi ketika dia melihat wajah orang itu, dia mengempis, dan dia menghela nafas, dan bersenandung, siapa yang harus saya katakan, ternyata Anda tidak di Luomeng. Bisnis Luomeng kami adalah tentang Anda ada apa? Menginjak. Dengan langkah kaki yang keras, mata semua orang adalah pria paruh baya yang acuh tak acuh dengan 2 kumis di kedua sisi sudut mulutnya, sepasang murid yang baik seperti kilat dan guntur. Dan ketajaman yang tajam, seolah-olah pedang panjang, menyengat hati. Tapi itu adalah kepala sekte pedang ke-10 dewa,
salah satu dari 7 veteran pertama Luomeng, Jianhou Mansion, putra tertua Xie Xiaofeng, Xie Tiandi datang. Pertama, dia menggenggam tinjunya ke Luo Yunhai dan memberikan hadiah yang murah hati. Xie Tianxi kemudian menatap Long Xingyun dan tersenyum, meskipun aku bukan anggota Liga Luo, tetapi ayahku, anakku juga tumbuh di Liga. Jika Anda membahas hal-hal lain, saya tidak akan berpartisipasi, tetapi saya terpaksa berpartisipasi dalam pernikahan junior ini. Apa yang salah denganmu? Tentu saja ini urusanku. Anjing itu memiliki banyak uang untuk keluarga Luo, tetapi dia juga memiliki banyak kasih sayang untuk itu. Saat dia berkata, Xie Tianxiu memberi Luo Yunhai kepalan tangan yang terkepal dan terkekeh. Saya lalai merawat Anda, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara lelaki Yunhai karena telah merawat saya. Hanya saja anak saya sudah dewasa. Saya, sebagai seorang ayah, juga ingin melakukan beberapa tanggung jawab ayah saya. Saling memandang, Luo Yunhai dan Yuer menundukkan kepala karena malu, tidak tahu harus berbuat apa. Ayo, pernikahan paksa lain. Karena ini adalah undangan tanpa henti, tolong jangan tanya, kamu melihat bahwa kamu terlibat dalam Luo Meng. Namun, Luo Yunhai belum berbicara, dan Long Xingyun mencibir, melambaikan tangannya. Mendorongnya ke belakang, melihat ke arah Luo Yunhai menggenggam kepalan tangannya dan berkata, Kakak Yunhai, mari kita buat keputusan ini dulu. Kapan kita akan melakukannya, mari kita bahas lagi. Ibunya, semuanya akan beres, pergi. Mendorong Long Xingyun dengan ganas, dia segera mendorongnya, dan Xie Tianxi datang ke Luo Yunhai lagi. Dan dia tulus. Tetapi menunggunya berbicara, Long Xingyun menendang lagi, nama keluarga Xie, Anda telah meninggalkan Tianyu, dan masih peduli dengan urusan internal kami, dapatkah Anda mengendalikannya? Jadi, sesaat, dua teman lama langsung bergulat bersama. Namun, tentu saja, mereka tidak benar-benar bermain, seperti bermain trik anak-anak, tidak ada yang akan menuruti siapapun. Luo Yunhai menyaksikan senyum pahit di samping, tetapi menggelengkan kepala mereka tanpa daya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara membujuk mereka. Tuan Sekte Dewa Pedang, Tuan Wen Tao. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di luar pintu, dan Wen Tao datang ke kerumunan dengan gembira, mengepalkan tinjunya, dan hanya ingin Daosi. Tetapi dia tertegun, dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Xie menyembah. Kamu adalah saudaraku. Tanpa sadar, Xie Tianlu menghentikan tangan dan kakinya dan berpisah dari Long Xingyun. Wen Tao melirik keduanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ini sangat meriah, Xie Fengfeng ada di rumah sekarang. Seberapa santai, seberapa serius Anda seperti di Zongmen? Tanpa mengatakan apa-apa, Xie Tiangui memutar matanya, tapi ada senyum tipis di sudut mulutnya. Sovereign Wen, aku sudah lama tidak melihatmu. Luo Yunhai seperti Wen Tao mengepalkan tangannya, tersenyum dengan gembira. Dengan hormat menyerahkan ucapan selamatnya, Wen Tao melambaikan tangannya sedikit. Tidak relevan, dimanapun kamu adalah saudaramu sendiri, jangan sopan. Aku ingat dengan jelas, aku mati-matian di garis depan ketika aku bertarung di 5 negara bagian. Keluarga Luo Anda melindungi, jika tidak hidup ini sudah lama berlalu. Seharusnya, keluarga Luo bisa memasukkan 9 kasus, tetapi juga berkat sponsor bersama dari Sekte Master Wen. Ini bukan hal yang sama. Kami pada awalnya untuk Brother Zuo. Sekarang aku adalah rahmat penyelamatan hidupmu. Tidak mungkin sama. Singkatnya, sejak itu, kami adalah keluarga, Brother Luo, selamat. Dengan tinju serius, Wen Tao tulus. Luo Yunhai juga merupakan seremonial yang mendalam dan simpatik. Saat itu, ada teriakan lain di luar pintu, Mo Yan Sekte, Sekte Master Yan Demon tiba. Tai King Sekte, Wu Qingqiu Sekte Master tiba. Dengan langkah cepat, keduanya dengan cepat muncul di depan semua orang. Wu Qingqiu tertawa keras, Yo, saudara-saudara semuanya ada di sini. Sepertinya kita berdua terlambat dan harus menghukum diri kita sendiri untuk 3 cangkir. Dan Yunhai, selamat. Jika kita bukan penguasa leluhur kita tidak akan hidup selama kita hidup di dunia. Saya ingin hidup lebih lama. Setidaknya kita bisa memanggil saudara kita bersama, hahaha. Yan Mo juga tertawa ringan, mengangguk sedikit, dan menyerahkan upacara ulang tahun bersama Wu Qingqiu. Tuan Wu Zong tertawa, di mana gadget sekuler dapat ditemukan di mata sekte lain? Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Yunhai berkata dengan rendah hati. Wen Tao melirik mereka dan bertanya, Ya, Yelin, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, belum menemukannya. Zuo Fan belum datang, dia si Zhu. Dengan itu, Wen Tao mengacungkan jempol. Hei, jangan katakan itu. Sejak perang Wuzhu, adik laki-lakinya telah menghilang dalam beberapa hari sekembalinya. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada berita. Wen Tao mengangguk, dan Wen Tao juga menghela napas panjang. Ya, setelah perang itu, banyak master senior telah menghilang dan itu aneh. Tampaknya sejak itu,
Mereka semua telah kembali ke gunung dan hutan tersembunyi, tidak lagi peduli akan ketenaran dan kekayaan duniawi. Omong-omong, semua orang saling memandang, semua menundukkan kepala dalam diam, wajah mereka berat. Kurangnya kekuatan tempur di 4 negara sangat berbeda dari di Zhongzhou. Kalian silakan duduk. Karena hari ini adalah hari ulang tahun adik laki-laki, kamu tidak perlu memikirkan mereka yang tidak bahagia lagi. Bagaimana kalau minum pahit dengan adik laki-laki nanti? Mengetahui kekhawatiran mereka, Luo Yunhai tiba-tiba tertawa dan mengeluarkan semua orang dari hati mereka. Kabut itu ditarik kembali. Saling memandang, semua orang tertawa, oke. Kemudian, mereka semua memasuki venue bersama. Orang-orang yang datang untuk memberi selamat tidak ada habisnya, dan tidak sampai malam sudah hampir senja. Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang melihat daftar hadiah di tangan mereka, tetapi mereka mengerutkan kening, saling memandang, dan hati mereka tenggelam. Ada apa? Dua pembantu rumah tangga, ada apa? Pada saat ini, minuman ringan datang, dan keduanya melihat ke atas dan membungkuk Nona. Mengangguk sedikit. Luo Yunxiang mengambil daftar hadiah dan melirik ke sudut mulutnya dengan senyum bahagia, pil roh 9 tingkat, prajurit roh 10 tingkat, ramuan obat kelas 11. Hadiah yang telah mereka berikan selama beberapa dekade terakhir semakin banyak lebih berat. Sepertinya posisi Yunhai di hati mereka juga semakin berat, hehehe. Iya, itu semakin berat dan semakin berat, aku tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kutukan. Zhuge Changfeng menghela nafas pelan. Menatapnya, Luo Yunxiang sedikit aneh. Dengan membungkuk, Zhuge Changfeng dengan hormat berkata, Nona, ketika hal seperti ini diputuskan oleh pemiliknya untuk naik dengan segala cara, kami telah mengharapkannya. Dan sekarang tampaknya itu menjadi kenyataan. Apa itu? Suang Longyuan semakin tidak puas dengan kita. Alis bergetar sedikit, Zhuge Changfeng menghela nafas, dalam 100 tahun terakhir. Luo Meng telah berkembang dengan cepat dan menyelimuti hati banyak orang. Pada awalnya, ketika bakat si Zhu layu, itu adalah adegan yang paling ingin dilihat oleh Suang Longyuan. Jadi sebelumnya dalam 50 tahun, hari ulang tahun kepala keluarga, Suang Longyuan akan mengirim orang untuk mengirim hadiah ucapan selamat, dan itu adalah hadiah seremonial. Dengan dorongan semangat. Tetapi kemudian, ketika hak aliansi kita untuk berbicara menjadi semakin penting, si Zhu juga semakin mirip dengan kita. Lebih dari itu, selama 2 dekade berikutnya, kuil Suanglong juga telah mendinginkan kami dari tahun ke tahun, dan selamat semakin lama semakin ringan. Sampai 30 tahun terakhir, tidak pernah ada ucapan selamat. Dan 30 tahun ini adalah saat ketika kita memiliki suara terberat. Bahkan beberapa perintah mempersenjatai dapat diputuskan tanpa bernegosiasi dengan Suang Longyuan. Cao Tang sama saja dengan menempatkan kaisar di atas, menaklukkan Tuhan dan bunuh diri. Alis tidak bisa membantu tetapi goyang, Luo Yunxiang berkata dengan kaget, maksudmu Suang Longyuan ke Yunhai? Tidak, belum. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dan Zhuge Changfeng dengan hati-hati menganalisis, sekarang Luo Meng kita memainkan peran penting di si Zhu. Apakah dalam hal hukum atau alasan, kuil Sangyong tidak akan berani memindahkan kita dengan mudah kecuali dia tidak ingin berbasis di si Zhu lagi. Aturan sungai dan danau, tanpa moral, akan dimarahi oleh orang-orang di dunia. Suang Longyuan akan bertanggung jawab atas si Zhu, dan tidak akan secara terbuka melakukan kejahatan, hanya takut. Aku khawatir dia akan menatap kita sepanjang waktu dan meraih kepang kita. Begitu kita melakukan sesuatu yang tidak mudah untuk diatasi, dia akan memiliki mulut penuh ini. Jadi semakin banyak puncaknya, semakin rendah kunci dan rendahnya itu. Garpu. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Luo Yunxiang tidak bisa menahan napas. Menghela nafas, ini jalan yang dipilih oleh Yunhai, dia akan menanggungnya, tidak peduli berapa banyak risikonya. Dia harus menanggungnya. Zuo Fan pergi sudah lama saya katakan, dia harus siap secara mental. Tuan rumahnya, dia memang memiliki persiapan ini, dan dia telah mencapai puncak. Poin ini benar-benar menyerupai kepala pelayan, yaitu, guru pencerahannya adalah Zuo Fan. Menatap langit, mulut Luo Yunxiang melintasi lengkungan yang menyenangkan. Chapter 1129, Smash. Di aula yang ramai, semua tamu sudah duduk di kursi. Luo Yunhai membawa istrinya ke posisi depan, memegang tinju dengan hormat, dan tertawa keras, setiap patriark, konsekrasi, kepala keluarga, penatua. Dapat datang hari ini untuk berpartisipasi dalam adik lelaki perayaan ulang tahun memang suatu kehormatan bagi adik lelaki, dan Luo Meng juga sejahtera. Di sini, adik lelaki dan orang dalam ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda. Dengan mengatakan itu, keduanya memberikan penghormatan kepada semua orang. Luo Mengzu, sama-sama, hahaha. Para tamu yang hadir juga dipenuhi angin musim semi, Kiki juga kembali. Luo Yunhai dan keduanya bangkit perlahan, dan kemudian berkata, karena adik lelaki dan 9 suzerains telah membahas pertahanan perbatasan Shizu. Persiapan untuk perjamuan ulang tahun ini sedikit terburu-buru, jika ada tempat untuk menghibur, semoga Anda Haihan.
Dengan mengatakan itu, keduanya membungkuk dalam-dalam lagi. Di mana dan di mana, Lord Luo Meng telah bekerja keras. Mereka saling memandang, dan semua orang melambai sambil tersenyum. Pernyataan Luo Yunhai, meskipun sopan, memiliki kata-kata di dalamnya. Semua orang yang hadir adalah veteran di sungai dan danau, dan kebenaran dipahami pada sidang pertama. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah membahas pertahanan perbatasan dengan Master 9 Sekte, yang menunjukkan status keluarga Luo, Marsal Militer seluruh Shizu. Dan keberadaan saudara dan saudari dengan 9 Zong, dan hubungan yang sangat dekat. Identitasnya terpisah, jarang ada di dunia, dan sangat kokoh. Siapa yang tidak berani berurusan dengan Luo Meng adalah berurusan dengan dirinya sendiri, jangan berpikir tentang pencampuran di Shizu di masa depan. Namun, pernyataan sombong seperti itu, di Loyun Haku, dikatakan sopan dan menunjukkan kebajikan semua orang. Ini berarti bahwa meskipun kita kuat, kita tidak akan membuat masalah tanpa alasan, sangat rendah, dan memberikan 3 poin kepada semua orang. Kalau tidak mungkin membungkuk 2 kali untuk semua tamu yang hadir. Karena itu, ini membuat semua orang yang hadir di keluarga Luo kagum dan dekat dan berniat berteman. Kalau tidak, menunjukkan kekuatan secara membabi buta hanya akan membuat mereka menjauh, bukan kebijakan terbaik. Tapi sekarang, kinerja pemimpin utama Luo Meng adalah semacam kehangatan, meskipun kuat, tetapi lembut, tidak akan ada rasa takut berada jauh. Lurus lagi, melihat senyum di sudut mulut semua orang, Luo Yunhai juga sedikit tersenyum, puas. Kali ini, Luo Meng dapat membuat puluhan teman lagi. Namun, pada saat ini, ketika ada sikap hangat dan harmonis di lapangan, tawa keras tiba-tiba bergema di seluruh jamuan makan, hahaha. Luo Meng Dashu, acara yang begitu menggembirakan, mengapa tidak mengundang orang tua? Tanda tanya. Tuan, Anda tidak bisa masuk, Tuan. Pergi. Dengan suara keras dan berisik, seorang pria 9 kaki panjang dengan rambut putih, tetapi seorang pria yang mengesankan melangkah ke aula. Dikelilingi oleh 5 atau 6 pria paruh baya, semua ditutupi dengan wajah panjang, yang berdeguk momentumnya adalah membuat semua orang yang hadir mandek tiba-tiba. Sekilas adalah penguasa almarhum Gui Yuan. Anggota keluarga Luo di luar pintu terus berhenti, tetapi mereka didorong dan didorong ke samping oleh orang-orang itu. Mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa menggigit wajah mereka dan mengikuti. Setelah melihat wajah orang itu, beberapa tamu di aula tidak merasa terkejut, dan menundukkan kepala mereka dalam bisikan kecil, pemimpin Liga Qin, Qin Hao. Mengapa orang tua ini datang? Bukankah dia tidak cocok dengan Liga Luo? Iya, sepertinya pendatang itu tidak baik, ada pertunjukan yang bagus. Mengangguk dan mengangguk. Semua orang di tempat kejadian berhenti berbicara tanpa sadar, mata tertuju pada keduanya, mengawasi pasangan itu. Cara musuh bekerja. Pemimpin, mereka harus masuk, aku tidak bisa berhenti. Oke, lanjutkan. Wajah Ding pahit dan dia buru-buru mengeluh. Luo Yunhai sedikit melambaikan tangannya. Setelah dia pergi, dia memandangi orang tua itu lagi, tersenyum dingin, dan mengepalkan tinjunya. Qin Mengzu, angin apa yang meniupmu? Iya, tampaknya keluarga Luo kami tidak mengundang Anda. Anda begitu tidak diminta, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Luo Yunxiang berdiri dengan embun beku di wajahnya, rasa dingin di matanya. Sambil tersenyum, Qin Hao membuat haha dan berkata sambil tertawa, karakter Miss Luo Meng tegas, dan orang tua itu tahu. Tapi dia tidak berharap menjadi begitu kuat, jadi dia tidak memberikan wajah yang baik pada pesta ulang tahunnya. Kami berdua juga merupakan 2 aliansi keluarga terbesar di Shizu. Tuan Luo memiliki umur panjang dan tidak ada alasan untuk tidak mengundang seorang lelaki tua. Pria tua itu masih bertanya-tanya beberapa waktu lalu, apakah ia membuat saudaranya lupa mengirim undangan. Tentu saja, adik lelakinya saya lalai tentang penjaga perbatasan. Tapi tidak masalah, lelaki tua itu datang sendiri untuk berharap adik lelaki itu, hahaha. Seorang peniru, kami tidak ragu untuk menyenangkan. Tidak bisa menahan cibiran, Luo Yunxiang langsung menggoda, tampaknya pemimpin Liga Qin percaya diri, membiarkanmu lari tanpa hasil. Hai Han, puff. Kiki tidak bisa membantu menutupi mulutnya, dan banyak tamu yang hadir mencibir dan menatap mata Qin Hao. Di seluruh Shizu, yang tidak tahu bahwa aliansi keluarga pertama kali diprakarsai oleh keluarga Luo, dan Luo Meng juga merupakan badan aliansi terbesar di Shizu. Adapun aliansi lainnya, mereka semua mengikuti, tetapi seperti Dongxi, itu tidak jelas, dan kebanyakan dari mereka tidak membaik. Hanya Liga Qin ini, dibuat sedikit, mengikuti Luo Meng untuk mengejar ketinggalan. Namun, di mata semua orang, yang pertama memakan kepiting adalah pahlawan, dan yang kedua adalah memakan barang. Karena itu, di depan Luo Meng, Qin Meng selalu hidup dalam bayang-bayang tahun kelahiran kedua. Jika ada pengadilan Sangyong di belakangnya, ia bahkan tidak akan menjadi yang tertua kedua.
Oleh karena itu, sekarang Luo Yunxiang secara terbuka mengambil dia untuk sarkasme dan mengejeknya sebagai peniru, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya wajah tua yang merokok keras, dan wajahnya secara bertahap menjadi suram. Luo Meng, tampaknya kamu benar-benar tidak bermaksud mengundang orang tua itu ke perjamuan. Tapi sekarang setelah pria tua itu datang, kamu tidak boleh mengebom orang tua itu di tempat. Ini sepertinya merupakan pelanggaran terhadap gaya semua orang. Kalau begitu Qin Meng, silakan duduk, kita harus menjadi sepasang peralatan makan ekstra. Bukan masalah besar, meliriknya dengan lembut, Luo Yunhai tidak bisa menahan tawa dan membuat isyarat harap. Qin Hao perlahan melambaikan tangannya, tetapi Qin Hao menunjukkan sedikit penghinaan, tetapi tidak ada gerakan, orang tua itu bukan orang yang tidak tahu berlebihan. Melihat sisi Lord Luo, itu juga umur panjang pemimpin. Tentu saja, upacara ulang tahun lelaki tua itu tidak akan dikecualikan. Ayo, bawa upacara ulang tahun ke atas. Ya, dengan minuman ringan, seorang lelaki besar menundukkan kepalanya dan memberi hormat kilatan cahaya di tangannya, dan sebuah kotak nanmu sepanjang 9 kaki muncul dan membungkuk. Warna-warna yang tidak bisa dijelaskan melintas di matanya, Luo Yunhai menatapnya dalam-dalam, bertanya-tanya trik apa yang dia mainkan. Sudut mulutnya terangkat, dan mata Qin Hao menunjukkan cahaya yang aneh. Dengan gelombang tamparan, kotak itu tiba-tiba terbuka, dan lampu merah yang menyilaukan terpancar keluar, dan matanya menyipit menjadi celah. Ketika orang-orang terbiasa dengan mata yang menyilaukan dan menyilaukan, mereka tidak bisa tidak terkejut dan berteriak, 12 pedang roh tingkat atas? Ya, ini adalah hadiah ulang tahun dari orang tua itu kepada Tuan Luo. Pedang dihadiahkan kepada pahlawan, Tuan Luo, tolong tersenyum. Qin Hao membungkuk dalam-dalam kepada Luo Yunhai, tetapi matanya penuh menatap padanya. Provokatif. Melihat pemandangan ini, seluruh aula meledak menjadi panci, dan berbisik satu demi satu, terkejut. Prajurit roh kelas 12, langka di dunia, dari mana Qin Meng ini mendapatkan harta tak tertandingi ini? Ya, bahkan di dalam 5 negara, prajurit 12 roh sangat langka. Dan bahkan Kuil Suanglong mungkin tidak memiliki. Bukan hanya biara Sangyong, aku takut bahwa di antara 5 negara bagian, hanya ada 1 atau 2 pedang di Zhongzhou. Negara-negara bagian lainnya mungkin tidak memiliki prajurit dewa yang masih hidup, belum lagi kelas terbaik. Semua orang tertarik oleh rumah-rumah merah yang mempesona, wajah mereka penuh kejutan, dan mereka saling berdiskusi terus-menerus. Bahkan Luo Yunhai dan yang lainnya menggerakkan kelopak mata mereka dengan keras dan menatap mereka dengan tak terbayangkan, wajah mereka secara bertahap tenggelam. Pemilik rumah, Qin Hao ini jelas datang ke sini untuk menghancurkan lapangan. Tampaknya dia diperintahkan oleh Suanglong Yuan untuk menekan kita. Hari ini adalah hari ulang tahun pemilik rumah. Jika pemilik rumah tidak melawan, saya khawatir bahwa Liga Qin akan menjadi lebih sombong di masa depan. Sudah waktunya untuk menabraknya. Pada saat ini, Leng Yunhai perlahan-lahan datang ke tubuh Luo Yunhai, wajahnya bermartabat, dan bisikannya diucapkan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Luo Yunhai di sekitar kepala, melihat warna-warna menakjubkan dari orang lain, dan hati tidak bisa berhenti tenggelam. Gadis ini hanya menunjukkan kekayaannya dan ingin menarik sekutu dari saya. Jika tidak bisa dihentikan tepat waktu, Luo Meng akan kalah dari Qin Meng. Seorang prajurit roh ke-12, terus terang, adalah senjata yang unggul, tidak masalah besar, hati adalah kuncinya. Hanya sejauh ini, apa yang bisa mereka hadapi? Berpikir seperti ini, Luo Yunhai tidak bisa menahan kepalanya untuk menatap Qiu Yanhai di samping, berbisik dengan suara rendah, Qiu Lao, kami adalah prajurit terbaik di liga kami. Apakah Anda memiliki barang pribadi? Tuan, meskipun lelaki tua itu pandai dalam memurnikan tentara, dia hanya divisi pemurnian kelas 10. Dan paling banyak dia bisa menumbuhkan prajurit roh kelas 11. Sekarang dia datang dengan prajurit roh elit kelas 12. Di mana aku bisa berdiri? Dengan kulit pahit, Qiu Yan juga malu di laut. Mendesah tak berdaya, Luo Yunhai berteriak dan menggelengkan kepalanya, kebencian di bawah hatinya, dan menatap Qin Hao dengan susah payah, tetapi tidak mungkin. Melihat ini, Wu Qingqiu tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya dan berbisik kepada Wen Tao di samping, rasakan bahwa Akademi Sangyong sangat tidak puas dengan perkembangan Luo Meng yang cepat. Jadi dia berubah untuk mendukung Qin Meng untuk memeriksa dan menyeimbangkan Luo Meng. Sekarang mari kita lihat cukup benar, rumor itu benar. Qin Meng berkembang begitu cepat sekarang, tanpa dukungan Akademi Sangyong, bagaimana mungkin? Dan prajurit roh kelas 12 ini sangat berharga. Keluar dari dunia ini, masih mengirimkannya sebagai hadiah ulang tahun? Jadi, tidakkah kamu mengganggunya? Ya, semua orang adalah pencari keuntungan. Mereka menggunakan prajurit roh kelas 12 untuk menggali sudut Luo Meng. Halaman naga ganda ini benar-benar mulai bekerja. Mengangguk sedikit, Wen Tao menghela nafas, dan melihat setelah beberapa saat menghela nafas, hanya Sangyong Yard semacam ini. Atau Suanglong Yard sebelumnya, potong,
Tidak ada seorang pun di Akademi Suanglong yang bisa mengancamnya sekarang, tapi sekarang ada ancaman, dan itu akan berubah secara alami. Hal yang paling menakutkan tentang Luomeng bukanlah kecepatan perkembangannya, tetapi kemampuan untuk menghubungkan kamar dagang Wuzu dan mengoperasikan batu roh kudus. Dapat dikatakan, sekarang Luomeng tidak membutuhkan kuil Sangyong, tetapi juga dapat memperoleh sejumlah besar batu roh kudus. Dan pintu sekte yang melekat pada batu roh kudus juga beralih ke Luomeng, dan kuil Suanglong tiba-tiba terangkat. Dengan cara ini, Suanglong Yuan secara alami akan mengubah metode dan mengendalikan barat. Keadaan. Sekarang bahkan pemeriksaan dan keseimbangan teknik hati kaisar digunakan. Hahaha. Tidak heran saudara Zuo membujuk saya untuk menjadi tercerahkan dan menjauh dari dunia yang tercemar ini, sayangnya. Dengan menatapnya dalam-dalam, Wen Tao juga sedikit mengangguk, menghela nafas berat, dan menggelengkan kepalanya karena kehilangan. Chapter 1130, Stunning Audience. Dao Jingmang melintas di matanya. Qin Hao melihat ke sekeliling kepalanya, melihat tatapan obsesif semua orang. Dia tidak bisa menahan tawa dan mengepalkan tinjunya. Kamu, pedang ini bernama Huo Yun, dan orang tua itu dipilih dengan hati-hati dipersembahkan kepada Lord Luo. Lagi pula, sebagai upacara ulang tahun, bagaimana bisa lelaki tua itu lusuh? Nenek beruang, 12 tentara roh, berapa banyak yang ada di dunia, ini dipilih dengan cermat? Seolah Anda punya banyak, berpura-pura. Ujung-ujung mulutnya bergetar, dan semua orang merasa gelisah. Tetapi melihat cahaya pedang roh, dia tidak bergerak. Beberapa kata dari Qin Hao ini jelas merupakan wajah para pemula. Tetapi pemula memiliki keuntungan dari pemula, yaitu, orang bodoh dan memiliki lebih banyak uang. Teman-teman seperti itu, semua orang juga sangat senang membayar, toh, tidak menderita. Lagi pula, tidak ada yang suci, dan ketika ada kebutuhan untuk meminta bantuan, mereka yang mau membuang uang, tentu saja, bersedia membayar lebih sedikit. Meskipun Lord Luo memiliki beberapa perselisihan dengan orang-orang di bawah ini, dia memiliki pikiran yang luas dan tidak keberatan sama sekali. Karena para prajurit roh dari peringkat ke-12 telah dibawa, mereka akan bersedia menawarkan kedua tangan. Sepenuhnya sadar akan mentalitas orang-orang yang hadir, Qin Hao menyeringai. Dan benar-benar menyerahkan pedang merah kepada Luo Yunhai, matanya bersinar aneh. Kelopak matanya bergetar, Luo Yunhai melihat adegan ini, dia merasa ragu-ragu sedikit di bawah hatinya, menatap wajah arogan pihak lain. Tetapi dia tidak tahu apakah pedang ini harus diterima atau tidak. Jika diterima, Luomeng akan kalah dalam pertempuran ini. Awalnya, Qin Hao ini bukan tamu yang mereka undang. Orang datang sendiri dan tidak makan atau minum bersamamu. Itu hanya hadiah. Hadiah ini seharusnya tidak diterima, kalau tidak akan ada keserakahan. Anda Luomeng sebenarnya rakus untuk Qin Meng, Luomeng secara alami akan lebih rendah, menyebar, diejek sebagai bahan tertawaan oleh semua orang, momentumnya juga akan turun sangat. Tetapi jika dia tidak menjawab, dia menangkap trik Qin Hao. Awalnya, dia tidak ingin mengirim benda ini. Prajurit ke-12 roh, langka di dunia, siapa yang mau mengirimnya? Itu diambil untuk berpura-pura menjadi kekuatan, untuk menciptakan momentum, dan untuk menekan Luomeng. Sekarang semua tujuan telah tercapai, tidak masalah apakah pedang dikirimkan atau tidak. Luo Yunhai ditutup, momentum Luomeng jatuh. Luo Yunhai tidak menutup, hanya dalam pelukannya. Dia juga punya wajah, momentum, dan tidak punya bisnis. Jadi bagaimanapun, Luomeng kalah dalam pertempuran ini. Kelopak matanya bergetar sedikit, Luo Yunhai berpikir sedikit, dan akhirnya dia menghela nafas dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kebaikan hati Qin Lik Master ada di dalam hatinya, tetapi hadiah ini terlalu mahal untuk diterima di bawahnya. Apa, ini terlalu berat? Kemudian ubah ke yang lebih murah lain kali, hahaha. Itu terjadi, di ujung keledai, Qin Hao mengambil kembali Excalibur dengan sangat bebas dan memberikannya ke punggungnya. Menatap Luo Yunhai dan yang lainnya matanya penuh sarkasme. Luo Yunhai juga memiliki wajah yang tenang, menatapnya dengan tajam, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Segera setelah itu, Qin Hao melihat sekeliling kerumunan lagi, menggenggam tinjunya, dan tertawa keras. Ada satu hal lagi, saya akan memberitahu Anda pada hari sukacita besar Tuhan Luomeng. Ke-10 Mei tahun depan adalah ulang tahun yang berusia 260 tahun. Ada satu di antara kamu yang hadir, kamu harus ada di sana saat itu. Dan Tuan Luo, meskipun jamuan ulang tahunmu tidak mengundang lelaki tua itu, tetapi perjamuan ulang tahun lelaki tua itu, kamu harus tiba, maka Qin Meng akan mengirimmu dengan hormat dan hormat. Undangan. Saya tidak tahu, hadiah apa yang Anda siapkan untuk orang tua itu? Meng jauh sebanding dengan Qin Meng, orang tua itu benar-benar menantikannya, hahaha. Ayo pergi, dengan tertawa besar, Qin Hao berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan lengan tuanya terbuka untuk sementara waktu. Setelah bertahun-tahun, Qin Meng akhirnya memenangkan Luomeng sekali, meninggalkan mereka dengan wajah yang buruk.
Luo Yunhai dan yang lainnya memandangi mereka dengan cemberut, mengepalkan tangan mereka dengan erat, mengepalkan gigi mereka, tetapi tidak ada cara. Para tamu di tempat itu melirik kedua belah pihak, tetapi mereka juga menggelengkan kepala dalam diam. Sayangnya, bos ditampar oleh putra kedua, tetapi dia masih tidak bisa melawan balik. Tidak nyaman untuk memikirkan rasa ini. Namun, itu pada saat ini, tetapi setelah mendengar suara 3 udara pecah, 3 bayangan hitam sangat curam sehingga mereka berhenti di depan Qin Hao, dan berteriak, "Tunggu, orang tua. Bot. Siapa yang berani menghentikan pemimpin Liga Qinku?" Alisnya bergetar tanpa sadar, dan pria besar di depan itu segera berteriak, dan dia akan memulai tangannya. Tetapi dia dihalangi oleh tangan Qin Hao, dan kemudian dia menatap 3 orang di depannya. Siapa itu? Ternyata Miss Luo Meng dan 2 putra keluarga. Mengapa? Berapa banyak keponakan yang menghentikan lelaki tua itu di jalan? Apalagi yang bisa kita ajarkan? Itu benar, Luo Xifan, Long Jianshan dan Xian Yanyang yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Setelah lebih dari 3 bulan berlarian, mereka akhirnya bergegas kembali ke jamuan ulang tahun pemimpin untuk merayakan ulang tahun Luo Yunhai. Begitu dia memasuki pintu, dia menemukan pemimpin Liga Qin menghancurkan lapangan, dan segera menjadi marah. Saling menatap, mata Luo Xifan berguling-guling, tetapi dia tertawa dan berkata, "Paman Qin, Anda di sini untuk merayakan ulang tahun ayah saya, bagaimana saya bisa mengambil hadiah ulang tahun itu? Apakah hadiah itu dikirim, dan apakah ini masuk akal? Hehehe. Keponakan dunia, bukan orang tua yang ingin mengembalikan hadiah ulang tahun, tapi ayahmu memandang rendah aku dan mengembalikannya padaku. Orang tua itu tidak buru-buru mengambilnya, apakah dia masih menodai mata Tuan Luo? Iya, ayahku tidak bisa meremehkannya. Apa yang bisa kulihat? Tentu saja, keponakan dunia, tolong lihat sekeliling, tapi jangan terlalu terkejut setelah melihatnya. Lagi pula, Anda adalah Nona Luo Meng. Harta karun langka apa di dunia yang belum terlihat? Jika Anda bertindak terlalu terkejut, Anda mungkin membuat lelucon, hahaha." Dengan seringai, mata Qin Hao melintas dengan jijik, dan kemudian dia membuka kotak kayu lagi dengan penuh harapan, ingin melihat wajah kaget Nona Luo Meng, dan mempermalukannya lagi. Jadi, ketika kotak kayu terbuka, cahaya merah dari pedang awan api tercermin di wajah semua orang lagi, membuat orang-orang terlihat terkejut lagi. Luo Xifan tidak merasa bahwa matanya sudah lama ada di sana, dan dia tidak bisa memalingkan muka untuk waktu yang lama. Tampar. Ketika kotak kayu ditutup lagi, Hong Mang juga menghilang, dan Qin Hao memandang Luo Xifan, yang tumpul, dan mencibir. "Bagaimana, Nona Luo, belum melihat harta karun semacam ini?" "Potong, ada apa?" "Tidak heran ayahku melewatkannya, sampah." Dengan sedikit menyesuaikan wajahnya, Luo Xifan membungkam mulutnya dengan menghina, mengangkat matanya dan memandangnya dengan ringan, berkata, "Meskipun barang-barangmu tidak bagus, ayahku seharusnya tidak melihatnya. Itu harus banyak. Pada usia setahun, saya harus bergegas memberi ayah saya hadiah yang tidak mudah. Saya akan menerimanya untuk ayah saya. Anda meninggalkan pedang dan orang-orang bisa pergi?" Xifan, mau tak mau berteriak, Luo Yunhai menatapnya dengan galak, memarahi dengan keras. Bagaimana dia bisa menginginkan hadiah ini? Bukankah dia akan diratakan oleh seluruh dunia? Luo Yunxiang dan Yuer juga tidak bisa berhenti menatapnya, membiarkannya berhenti bermain-main. Tapi seolah-olah dia tidak melihatnya, dia masih menatap tajam ke mata Qin Hao, dan senyum licik muncul di matanya. Qin Hao menghela nafas dan mengangguk, "Oh, Bung, bayi ini tidak jarang, tetapi Nona Luo sangat langka. Saya tidak tahu siapa yang tidak memiliki penglihatan, siapa yang memiliki penglihatan." "Luo pemimpin, orang tua, apakah Anda benar-benar mau menerima hadiah ini?" Qin Hao menatap Luo Yunhai lagi, matanya penuh cemoohan, menunggu jawabannya. Menatapnya dengan ganas, Luo Yunhai tidak berbicara, tetapi wajahnya menjadi lebih gelap. Tampar, tetapi pada saat ini, Luo Yunhai belum berbicara. Luo Xifan terlalu curam untuk mengambil kotak kayu, dan dia meletakkannya di atas meja dengan keras. Dia tertawa dan berkata, "Karena saya ingin memberikannya, jangan menjadi ibu mertua." Miss Ben berkata, "Meskipun hadiahmu tidak terlalu bagus, aku menerimanya." "Xifan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih akan kembali?" Luo Yunhai berteriak keluar dari matanya, dan Qin Hao menatapnya dengan wajah mencibir. "Sepertinya Lord Luo masih merupakan harta langka. Apa yang kamu mainkan sekarang?" Hahaha. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi bergetar, wajah Luo Yun memerah karena marah, dan Qin Hao tertawa lebih liar. "Orang tua, ayahku akan langka di gadget lusuhmu? Hanya melihatmu dengan tergesa-gesa kamu tidak tahan untuk menolak, kamu masih memasang hidung di wajahmu?" Tetapi pada saat ini, Luo Xifan mencibir dan berkata dengan jijik, "Sesuatu yang lebih rendah seperti Anda, yang jarang terjadi di Luo Meng kita?"
Bahkan hadiah yang disiapkan oleh Miss Ben jauh lebih kuat daripada tembaga Anda yang rusak. Tanda seru. Dengan itu, tangan Luo Xifan bersinar dengan cahaya, dan pedang Qian muncul di depan mata semua orang. Mangga hijau menyebar langsung di sekelilingnya dan segera menarik mata semua orang. 9 leluhur, termasuk Wu Qingqiu, tidak bisa menghentikan tubuh yang gemetar dan benar-benar terkejut. Pedang ini, 12 pinpin. Mata itu sedikit mencibir, dan Flame Demon bergumam. Menggelengkan kepalanya perlahan, Wen Tao tidak bisa membantu menyeka keringat dingin di kepalanya, tetapi matanya penuh kegembiraan, bukan hanya yang terbaik, tapi sempurna. Aku belum pernah melihat prajurit roh dengan aura seperti itu, seolah-olah mencair itu seperti surga dan bumi, unik bagi dunia. Tidak heran, gadis kecil itu memandang ke bawah ke awan api itu. Dibandingkan dengan pedang ini, itu memang sampah. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut dan merenung sedikit, semua mengangguk serempak. Qin Hao juga dari awal, mengguncang tubuhnya dengan tiba-tiba, mengungkapkan wajah yang luar biasa, dan matanya semua bingung. Bagaimana mungkin? Luo Meng masih memiliki kota yang ajaib, yang unik bagi Wuzhu. Ketiga lelaki Luo Xifan tertegun. Setelah saling memandang, mereka buru-buru membungkuk dan menyerahkan tangan pedang hijau itu ke jalan Luo Yunhai. Pedang ini bernama pedang cangking, panjang 7 kaki dan 8 inci. Berat 9 kaki, 92, 99, posisi tertinggi gaya ayah yang baik hati, roh kesatria, kepemilikan bersama atas surga dan bumi, gaya pemimpin. Xifan dan kedua bersaudara itu memilih lama sebelum mereka memilih pedang yang paling cocok ini. Penawaran khusus. Semoga ayah diberkati seperti Laut Cina Timur dan Shou Bi Nanshan. Begitu komentar ini keluar, semua bakat tiba-tiba menemukan bahwa pedang ini bukan hanya prajurit roh ke-12 yang sangat sempurna, tetapi juga pedang yang dirancang khusus untuk Luo Yunhai. Kedua, rahmat dan keanggunan. Ini benar-benar berbeda dari penindasan Fire Cloud Sword sebelumnya. Ini adalah Excalibur yang dipilih dengan sangat cermat. Kalau begitu, masih banyak pedang seperti Luo Meng, bisakah mereka dipilih dengan cermat dan ada surplus? Seberapa tebal keluarga Luo Meng ini? Untuk sementara waktu, semua orang melihat tatapan Luo Yunhai bahkan lebih. Bahkan Qin Hao melihat mereka tertegun, dengan 100.000 ember di hati mereka. Nenek, warisan Luo Meng ini, di luar Suanglong Yuan, kalau begitu mari kita bermain kentut dengan orang lain.